Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang tercinta. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan memakai buku paket Salam 5 in 1. Nah, ini banyak anak-anak yang bertanya kemarin ya. Buku Salam 5 in 1 ini sudah meliputi 5 mata pelajaran. Ada Al-Quran Hadis, ada Akidah Akhlak, ada fikih, ada SKI dan juga bahasa Arab. Lebih simpel menggunakan buku paket Salam 5 in 1. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membuka pelajaran dan mengawali pelajaran kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan hari ini pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, anak-anak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semuanya, keluarga kita semuanya terhindar dari segala mara bahaya dan terhindar dari semua virus dan semua penyakit yang ada di muka bumi ini. Biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi yang pertama kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bahasa Arab dengan topik fil ghurfatil julusi fi ghurfatil mudzakarati. Anak-anak bisa dibuka buku salamnya halaman 126. Halaman 126 silakan dibuka. Ruang tamu dan ruang belajar. Ghurfatul julusi wal mudzakarati. Ghurfatul julusi adalah ruang tamu dan ghurfatul mudzakarati adalah ruang belajar. Anak-anak silakan dibuka, silakan dilihat bersama-sama. Namun sebelumnya Bu Fitri akan mengatakan bahwasanya dengan belajar kita pada pagi hari ini dengan tema ghurfatul julusi wal mudzakarati, kami berharap ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran dengan topik tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu berharap, kami berharap anak-anak dengan mempelajari topik ini, anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang frase dan makna yang terdapat dalam pelajaran fi ghurfatil mudzakarati dan fi ghurfatil julusi. Dan yang kedua kalinya, kami berharap semoga dengan belajar topik ini, anak-anak akan mengerti tentang gramatikal bahasa tentang ismul isyarah. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan disimak, silakan didengarkan dengan seksama. Bu Fitri akan bacakan Al-Qiraah tentang ghurfatul julusi wal mudzakarati. Bismillahirrahmanirrahim. Ghurfatul julusi wal mudzakarati. Ismi Khalis. Ana tilmidun fil faslil khamis fil madrasatil ibtidaiyah al-Misbah. Li sadiqun ismuhu Razzaq. Huwa yaskunu fil qaryah. Dzalika baitu Razzaq. Baituhu kabirun wa wasi'un wa nadhifun. Fihi ghurfatul julusi wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul akli wal hammam wal matbakh. Qara'a Razzaq al-majallata wal jaridata fi ghurfatil julusi. Thumma wada'ahuma 'alal maktabi. Wa fi ghurfatil mudzakarati khizanatun wa fiha kutubun katsiratun minha kitabul jughrafiya. Tilka khizanatun jadidatun wa fawqaha misbahun qadimun. Ini adalah bacaan dengan tema ghurfatul julusi wal mudzakarati. Sebelum kita menelaah dan memahami arti yang ada dalam Al-Qiraah, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang kosakata atau kata-kata yang sulit yang anak-anak belum tahu artinya. Ya, kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama, beberapa huruf benda yang ada di hurfatil julusi itu adalah al-majallah. Al-majallah itu artinya adalah majalah. Kemudian ada lagi jaridatun. Jaridatun biasanya ada nak ya, di ruang tamu pasti ada jaridatun. Apa itu jaridatun?
Jaridatun artinya adalah surat kabar atau koran. Kemudian ada lagi apa yang biasanya ada di hurfatul julusi dan hurfatul mudzakarati, ada maktabun. Apa itu maktabun? Maktabun artinya meja. Dan ada lagi khizanatun. Apa itu khizanatun? Khizanatun artinya almari. Kemudian ada lagi kitabun. Apa artinya kitabun? Kitabun artinya buku atau kitab. Kemudian pasti ada yang namanya misbahun di hurfatul julusi atau fi hurfatil mudzakarati. Apa itu misbahun? Misbahun artinya adalah lampu. Kemudian ada beberapa kosakata lagi yang banyak, misalnya ada madrasatun, sekolah, qaryatun, desa, baitun, rumah, hurfatul julusi, ruang tamu, hurfatul mudzakarati, ruang belajar, hurfatul akli, ruang makan, dan alhammamu, kamar mandi. Ini adalah beberapa tempat dan juga benda yang ada di hurfatul julusi atau hurfatul mudzakarati. Sampai di sini anak-anak paham ya tentang kosakata yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah itu sekarang silahkan disiapkan pensil dan penghapusnya. Bu Fitri akan menerjemahkan tentang al-qiraah, hurfatul julusi wal mudzakarati. Dengarkan baik-baik. Hurfatul julusi wal mudzakarati. Hurfatul julusi artinya adalah ruang tamu. Hurfatul mudzakarati artinya adalah ruang belajar. Ismi Kholis, namaku Kholis. Ana tilmidun, saya seorang murid. Fil faslil khamis, di kelas 5. Fil madrasatil ibtidaiyah al-misbah, di madrasah ibtidaiyah al-misbah. Li sodikun, saya punya teman. Ismuhu Rozak, namanya adalah Rozak. Huwa yaskunu fil qaryati, dia tinggal di desa. Dzalika baitu Rozak, itu rumah Rozak. Baituhu kabirun, rumahnya besar. Wa wasi'un, dan luas. Wa nadhifun, dan bersih. Fihi ghurfatul julusi, di dalamnya ada ruang tamu. Wa ghurfatul mudzakarati, dan ruang belajar. Wa ghurfatul akli, dan ruang makan. Wal hammamu, dan kamar mandi. Wal matbahu, dan dapur. Qara'a Rozak al-majallata, Rozak membaca sebuah majalah. Wal jaridata, dan koran. Fi hurfatil julusi, di ruang tamu. Thumma, kemudian. Wada'ahuma, dia meletakkan keduanya. Berarti meletakkan apa keduanya? Meletakkan al jaridata wal majallata alal maktabi, di atas meja. Wa fi ghurfatil mudzakarati, dan di ruang belajar. Khizanatun, di sana ada lemari. Wa fiha kutubun katsiratun, dan di dalamnya terdapat banyak buku-buku. Minha, di antaranya kitabul jughrafiyah, kitab geografi. Tilka khizanatun, itu lemari. Jadi datun, baru, berarti lemarinya masih baru ya. Tilka khizanatun, jadi datun, itu lemari baru. Wa fauqaha misbahun qadimun. Fauqaha artinya di atasnya. Misbahun qadimun, ada lampu lama. Jika lemarinya tadi baru, lampunya lama. Kemudian anak-anak harus tahu apa perbedaan antara ala dan fauqo. Tadi disinggung di sini ada alal maktabi. Alal maktabi berarti di atas meja, menempel. Ya, menempel di atas meja berarti kita menggunakan ala. Fauqaha misbahun qadimun, di atasnya ada lampu lama. Maksudnya itu adalah di atas apa ini? Di atas almari. Berarti almari dengan lampu menempel apa tidak? Tidak ya.
Ala digunakan untuk di atas, menempel di atas barangnya. Tapi kalau fauqa, di atas tidak menempel. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya sekarang silahkan dibuka buku paketnya halaman 128. Kita akan belajar tentang gramatikal bahasa atau at-taroki, tentang ismul isyarah. Ismul isyarah sudah dipelajari anak-anak di kelas 4 dan di kelas 3, bahwasanya ismul isyarah itu adalah kata tunjuk. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata tunjuk dengan kata-kata ini atau itu. Dalam bahasa Arab pun demikian. Kita menggunakan ismul isyarah hada, hadihi, dzalika, dan tilka. Dan ismul isyarah dalam bahasa Arab dibedakan menjadi dua. Ada ismul isyarah yang mudzakkar dan ada ismul isyarah yang muannas. Apabila benda yang akan kita tunjuk itu adalah muannas, berarti kita harus menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah yang muannas. Dan apabila kata benda yang akan kita tunjuk adalah termasuk ismul mudzakkar atau isim mudzakkar, berarti kita harus menggunakan ismul isyarah yang mudzakkar. Contohnya qalamun. Qalamun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, karena tidak ada tak marbuto. Berarti kita menggunakan hada karena dia mudzakkar. Kurrasatun. Kurrasatun mudzakkar apa muannas anak-anak? Kurrasatun merupakan muannas. Kenapa muannas? Karena dia ada tak marbuto. Berarti kita menggunakan hadhihi. Jika kemarin kita hanya belajar tentang isim isyarah yang mufrad. Mufrad artinya tunggal, satu nak ya. Sekarang kita di kelas 5 kita akan belajar ismul isyarah dari bentuk yang mufrad, dari bentuk yang musanna, dan dari bentuk yang jamak. Anak-anak bisa lihat semuanya di buku paketnya halaman 128. Mufrad itu artinya satu. Jika musanna itu dua. Kalau jamak lebih dari dua. Jika barang yang akan kita tunjuk berjumlah dua, otomatis kita menggunakan isim isyarah yang musanna. Kita lihat contohnya, mufrad dari isim isyarah mudzakkar hada, berarti musannanya adalah hadani, jamaknya haulai. Di sini ada semua nak ya. Nanti anak-anak silakan dibaca, silakan ditelaah. Nah, ini sudah tahu tentang isim isyarah, anak-anak sudah paham insya Allah ya. Sekarang hanya tinggal memperdalam materi tentang ismul isyarah yang mufrad, musanna, dan juga jamak. Baiklah anak-anak, mungkin ini penjelasannya dapat Bu Fitri sampaikan kepada anak-anak. Setelah ini anak-anak silahkan dibaca tentang al-qiraah ya. Al-qiraah dibaca, setelah dibaca silahkan diterjemahkan, ditulis di buku tulisnya anak-anak masing-masing. Kemudian gramatikal bahasanya juga silakan dipelajari lagi, didalami lagi materinya di rumah bersama dengan orang tua. Kemudian setelah anak-anak sudah menerjemahkan tentang al-qiraah ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan 1 di halaman 127, dikerjakan di buku tulis, soalnya ditulis kemudian dijawab ya. Anak-anak, mungkin ini yang dapat Bu Fitri sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami semua Bapak Ibu guru mendoakan mudah-mudahan anak-anak senantiasa selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajar, kelancaran dalam belajar, dan kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.